diambil dari Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menyilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumunan burung masa." Demikianlah firman Tuhan. Itulah bacaan nats buat kita hari ini. Topik hari ini adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Nats kita minggu ini, Lukas mengatakan dan mengingatkan suatu saat bumi dan langit dan segala isinya akan berkesudahan, akan berakhir dengan penghakiman, dan suatu saat akan mulai dan tiba saatnya penghakiman itu. Lukas mengatakan dan mengingatkan bahwa kejadian pada zamannya Nuh dengan bahtera penyelamatan manusia dan penyelamatan makhluk hidup lainnya itu, serta kejadian amarah Tuhan kepada Sodom dan Gomora dengan penyelamatan daripada keluarga Lot. Berkali-kali Tuhan menghukum manusia ini, maksudnya supaya kembali ke jalan yang benar, namun seringkali juga terjerat oleh kenikmatan dunia atau berada pada persimpangan jalan. Seolah-olah manusia itu satu kakinya berada di dalam imannya kepada Yesus Kristus Juru Selamat, sedangkan satu kakinya yang lain berada dalam belenggu dunia, belenggu kuasa iblis. Iman kita sebagai orang Kristen, sebagaimana telah kita ikrarkan bersama di seluruh dunia, selalu mengatakan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, dan pengakuan ini sudah menjadi harga mati. Tetapi perbuatan dan kelakuan manusia itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus, khususnya masalah di dalam kasih. Kita lihat seperti bagaimana sulitnya melakukan kasih ini. Kasihilah sesamamu dan saudara-saudaramu. Kasihilah dan bantulah anak yatim piatu. Kasihilah para janda miskin. Berilah tumpangan kepada orang susah. Kasihilah musuh-musuhmu. Juallah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin dan sekelilingmu. Hal-hal demikian inilah yang membuat hati manusia itu menjadi ciut, menjadi tawar. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan jelas, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan
adalah mati. Yakobus dalam suratnya Yakobus 2 ayat 24 dan 26 mengatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesudahan segala sesuatu itu sudah jelas, sudah pasti. Namun hanya Tuhan Allah Bapa yang mengetahuinya. Bahkan Yesus sudah mengatakan datangnya bagaikan pencuri di malam hari. Fokus kepada iman dan perbuatan serta pengasihan Tuhan sematalah yang bisa menghantarkan kita kepada tempat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya, yaitu surga abadi kelak. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tertulis di dalam Roma 4 ayat 7 dan yang ke-8. Nats kita minggu ini mengingatkan kepada kita agar fokus kepada keselamatan dan benar-benar melupakan perhambaan kenikmatan duniawi. Karena perkataan dan firman Tuhan tetap dan kekal adanya. Artinya, tidak ada tawar-menawar. Ingatlah tentang istri Lot yang menjadi tiang garam hanya karena sedikit kesalahan saja. Rindu ingin melihat kenikmatan atas kekayaan yang ditinggalkan untuk yang terakhir kalinya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Yakobus 2 ayat ke-14. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pengharapan dan keselamatan kita adalah kebaikan hati Tuhan yang mau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, sebagai tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tertulis sebagai berikut. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jika dahulu kedatangan anak manusia Yesus yang menjelma menjadi manusia dengan segala kerendahan hati, yang lahirnya juga di kandang domba, dilecehkan, disakiti, ditolak, difitnah, dan disalibkan, mati dan bangkit dari kematian itu sendiri, lalu naik ke surga, maka kedatangan Yesus berikutnya hanya sekali lagi, dan segala kemegahan dan kemuliaannya, sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 28 sebagai berikut. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Maka hanya ada satu kata akhir kepada kita semuanya: persiapkan diri Anda. Amin. Demikianlah firman kita hari ini. Mari kita berdoa.